Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semua. Selamat Alhamdulillah hari sore. ini kita bertemu lagi dalam acara webinar VCT Batch 8 grup 7B. Sekarang akan mengambil tema yaitu PHBS di masa pandemi yang akan dibawakan oleh Ibu Elin. Dan moderatornya adalah Ibu Iis dan saya sendiri sebagai host Ibu Atin Herawati. Monggo ke Ibu Elin dan sebagai presenter dan Ibu Iis sebagai moderator. Silakan waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan Ananda yang saya hormati. Senang sekali saya bertemu lagi di sini untuk sharing berbagai ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwasanya kita pada saat ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya hormati, tentunya pada saat ini sudah kita ketahui dalam masa pandemi COVID-19 ini tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Kita ketahui bahwa kita harus mematuhi aturan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bahkan sekarang sudah tambah lagi ya Bu Elin menjadi 5M, yaitu dengan mengurangi berkerumun dan kemudian mengurangi mobilitas. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengetahui lebih lanjut apa saja yang harus dilakukan pada masa pandemi ini, mari kita simak atau dengarkan paparan yang akan dibacakan oleh ibu kita, Bu Elin Halina, atau biasa disebut Mama Elin, dengan mengambil tema perilaku hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Seperti kata pepatah atau quote dari Mahatma Gandhi bahwa kesehatan adalah kekayaan sejati. Orang yang memiliki kesehatan akan memiliki harapan. Dan orang yang memiliki harapan memiliki segalanya dalam kehidupan. Salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19, kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan, apalagi di lingkungan sekolah dan rumah. Untuk lebih lanjutnya atau lebih jelasnya, dipersilakan kepada Ibu Elin untuk memaparkan materinya, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Kepada Bu Elin, dipersilakan. Terima kasih Ibu Iis sebagai moderator dan Ibu Atin sebagai host. Pada kesempatan ini, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi karena atas perkenannya sore hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk sharing tentang perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah dalam keadaan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya
yang selalu patuh pada ajarannya hingga yang nanti. Amin. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Ananda yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing bersama saya tentang bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat, terutama di lingkungan sekolah. Pandemi COVID-19 ini memang berat ya Bapak, Ibu, dan Ananda bagi kita semua, tapi ya mau tidak mau ya kita harus tetap semangat ya memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perilaku hidup bersih dan sehat, terutama di lingkungan sekolah. Walaupun sekarang ini ya kita pemerintah terpaksa memindahkan ruang belajar ke rumah. Nah, tidak hanya belajar aja, pemerintah menyarankan bahwa kita harus bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah aja. Tapi walaupun begitu, nah, mudah-mudahan tidak menurunkan semangat Ananda terutama untuk tetap belajar di rumah ya. Mari kita ya lebih lanjut lagi tentang apa sih perilaku hidup bersih dan bagaimana caranya agar kita bisa kebersihan dari lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama akan membahas adalah pengertian dari PHBS itu sendiri. Apa sih sebetulnya PHBS? Nah, PHBS terutama di tatanan sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah. Jadi, PHBS itu perilaku yang harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh semua warga sekolah. Nah, kenapa diprioritaskan warga sekolah? Nah, karena menurut informasi yang saya dapat dari puskesmas pembina saya di lingkungan Ciamis dan juga kebetulan nih SMK Negeri 1 ini tahun 2019 kemarin mendapat predikat sebagai sekolah sehat berkarakter tingkat nasional kategori the best performance. Kita ini harus mampu menjaga lingkungan untuk meningkatkan kesehatan peserta didik, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Jadi kita harus menjadi model nih atau pionir supaya semuanya bisa menjaga lingkungan untuk meningkatkan kesehatan semuanya. Dan sasaran dari PHBS di tatanan sekolah tentu saja semua warga sekolah, diantaranya ya peserta didik, guru, warga sekolah itu sendiri, dan masyarakat di lingkungan sekolah. Lalu selanjutnya, nah, PHBS ini ada 14 indikator. Nah, ini indikator tentang bagaimana kita menerapkan PHBS di lingkungan sekolah. Yang pertama itu indikatornya adalah selalu memelihara rambut agar bersih dan rapih. Nah, sekarang ini Ananda kan jarang ke sekolah ya. Nah, kalau dulu sebelum pandemi, nah, rata-rata rambut terutama yang cowok nih selalu terkontrol, selalu rapih dan bersih. Tapi sekarang karena jauh dari sekolah, nah Ananda banyak yang merasa bahwa di rumah nggak apa-apa lah rambutnya misalnya agak panjang, nanti aja kalau ke sekolah baru dipotong. Nah itu satu statement yang kurang tepat. Jadi walaupun Ananda tidak sekolah, tetap di rumah, tetap ya rambut itu harus selalu bersih dan rapih. Nah yang udah mulai panjang-panjang tolong deh dirapihkan.
Nah, supaya kesehatan Ananda lebih terjaga. Soalnya kan kalau rambutnya panjang, bisa aja itu kan menjadi sarang sarang kutu mungkin atau ketombe. Nah, ketombe dan kutu tentu itu merupakan suatu indikator adanya penyakit dalam kulit kepala Ananda. Nah, jadi tolong ya untuk rambutnya yang masih panjang, terutama anak-anak cowok, ya tolong dirapikan lagi. Yang remaja putri juga sama, ya. Jangan karena berkerudung jadi malas ramas misalnya. Nah, justru karena Ananda Putri selalu berkerudung, harus lebih rajin lagi ramasnya supaya kebersihan rambutnya lebih terjaga. Nah, itu indikator yang pertama. Indikator PHBS yang kedua yaitu memakai pakaian yang bersih dan rapi. Nah, pakaiannya bersih dan rapi, nggak harus selalu baru ya, tapi harus selalu bersih dan rapi. Jadi harus sering dicuci nih. Jangan karena nggak kemana-mana, hanya di rumah aja, misalnya bajunya nggak ganti-ganti. Atau malah dicucinya misalnya berapa hari sekali. Nah, jadi itu tolong dihindari. Jadi pakaian kalau kira-kira sudah kotor, sudah nggak nyaman digunakan, cepat-cepat dicuci. Dan juga harus selalu rapi. Jangan misalnya kucel atau lecek. Nah, jadi itu kan mengganggu penampilan yang pertama, dan yang utamanya tentu kurang bersih. Lalu indikator yang ketiga, memelihara kuku agar selalu pendek dan bersih. Nah, ini penting sekali, apalagi kita umat muslim ya, kita nggak boleh tuh memanjangkan kuku. Nah, karena kuku yang panjang itu merupakan sarang penyakit. Tanpa kita sadari, sisa-sisa makanan mungkin atau debu sekalipun, nah itu merupakan sumber dari terjadinya penyakit. Lalu lagi indikator yang keempat, memakai sepatu yang bersih dan rapi. Sepatu juga harus sering dicuci. Apalagi kalau misalnya Ananda nih utamanya ya, setelah bepergian dari satu tempat, lalu sepatunya kotor atau karena sekarang juga kebetulan musim hujan ya. Nah, kadang-kadang kan sepatunya basah. Nah, jadi harus langsung dicuci. Kalaupun misalnya Ananda nggak bisa mencuci karena cuacanya kurang ya mendukung, boleh dijemur juga. Ya, dijemur sampai benar-benar kering. Nah, jadi jangan sampai sepatu yang kotor atau basah disimpan di rumah begitu aja. Bersihkan dulu, dicuci atau langsung dijemur. Lalu yang indikator PHBS yang kelima yaitu berolahraga. Olahraganya teratur dan terukur. Maksudnya teratur itu rutin dilakukan. Misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Jadi jangan pernah malas untuk bergerak. Karena kalau kita sering berolahraga, tentu kesehatan badan kita akan terjaga. Dan terukur di sini maksudnya disesuaikan dengan kemampuan kita. Ya, jangan disamakan dengan kemampuan temannya misalnya. Misalnya temannya bisa tuh dia melakukan push up 20 kali. Lalu kita ingin menyamainya. Jadi kita memforsir tenaga kita. Nah, tidak seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita. Kita mampunya 10 kali misalnya, lakukanlah itu. Yang penting rutin. Dan lagi indikator yang keenam, tidak merokok. Nah, mungkin di sini agak kurang tepat ya, tidak merokok di sekolah. Harusnya tidak merokok itu dimanapun itu ya, baik di sekolah ataupun di rumah. Apalagi Ananda masih pelajar, ya hindarilah kebiasaan merokok. Jangan coba-coba hanya karena ingin mengikuti tren tertentu atau mengikuti ajakan temannya, nah, kalian jadi terpengaruh dengan bujukan temannya. Jangan ya. Lalu lagi yang ketujuh, tidak menggunakan nafza.
jelas sekali itu tidak boleh. Merokok aja nggak boleh, apalagi ini nafza. Nah, narkotika itu sangat berbahaya. Jadi tolong hindari, jangan coba-coba mendekati nafza. Lalu indikator yang selanjutnya adalah memberantas jentik nyamuk. Lalu yang selanjutnya, yang nomor 9, menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Dan yang ke-10, menggunakan air bersih. Yang ke-11, mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Yang ke-12, membuang sampah ke tempat yang terpilih. Yang ke-13, mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Dan indikator yang terakhir adalah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulannya. Nah, itulah 14 indikator PHBS yang harus dilaksanakan. Tidak hanya di sekolah aja ya, di rumah juga. Nah, tadi kita udah membahas sampai olahraga ya. Nah, kita lanjutkan yang sangat penting nih untuk Ananda terutama, yaitu tentang indikator yang ke-6, tidak merokok di sekolah. Nah, kenapa nggak boleh merokok? Karena di sini nih, saya akan paparkan tentang faktanya bahaya merokok. Katanya nih, ada 15.000 orang meninggal dunia setiap harinya karena penyakit yang disebabkan oleh merokok. Mengerikan sekali ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa 1 orang meninggal setiap 8 detiknya. Lalu fakta yang lainnya, nah 1 orang remaja mulai merokok setiap detiknya. Nah, tolong jangan nambah-nambah lagi ya jumlah remaja yang merokok. Lalu fakta berikutnya, rokok itu akan membunuh 1 miliar orang di bumi katanya pada abad ini. Nah, yang lebih mengerikan lagi katanya setiap 2 menit nih 1 orang Indonesia meninggal karena rokok. Jadi setelah Ananda tahu tentang bahayanya rokok, jadi tolong jauhi rokok ya. Jangan coba-coba dekati. Oke. Lalu yang selanjutnya tentang kenapa sih katanya kita itu harus berhenti merokok. Nah, jadi bagi bapak-bapak dan mungkin Ananda yang udah pernah merokok, nah, mulai dari sekarang cobalah berhenti untuk merokok. Kenapa katanya disarankan untuk berhenti merokok? Karena katanya kalau tidak merokok kita itu menjadi lebih sehat. Lalu lagi lebih sedikit kena penyakit, lalu bernapas lebih mudah, lalu juga lebih berenergi, lebih sehat bagi keluarga, dan yang utamanya itu menghemat uang. Sekarang ini harga rokok mahal ya. Nah, daripada dibelikan rokok, nah kayaknya lebih baik beli makanan yang bergizi. Selanjutnya, nah, indikator yang selanjutnya yaitu memberantas jentik nyamuk. Nah, di sini diharapkan setiap sekolah dan rumah juga membudayakan PSN. PSN itu pemberantasan sarang nyamuk. Nah, pemberantasan sarang nyamuk digalakkan karena PSN lebih mudah dan murah dibanding dengan fogging. Kalau fogging itu biayanya mahal kan ya, tapi kalau PSN itu biayanya gratis karena dilakukan oleh kita sendiri. Yang selanjutnya, nah, masih tentang pemberantasan PSN, nah, diharapkan di sekolah itu atau tiap rumah dibentuk jumantik. Jumantik itu juru pemantau jentik. Nah, jumantik merupakan optimalisasi peran masyarakat dalam pengendalian penyakit DBD. Nah, kegiatan jumantik ini juga memantau keberadaan jentik nyamuk serta membuat laporan nantinya kepada puskesmas. Dan juga pemantauan jentik ini dilakukan seminggu sekali. Jadi diharapkan semua warga masyarakat bisa menjadi pelopor dari jumantik.
Ini kondisi sanitasi di Indonesia ya sekarang ya mungkin ya sangat memprihatinkan. Tapi tidak semuanya kok, ini hanya di beberapa daerah tertentu saja. Kalau di kita kayaknya udah tidak ada lagi yang seperti ini. Nah, ini indikator selanjutnya menggunakan jamban yang sehat. Karena jamban yang sehat mempunyai beberapa tujuan, yaitu menjaga lingkungan tetap bersih, sehat, dan tidak berbau. Dan juga tujuan jamban yang sehat itu tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Dan juga tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit seperti penyakit diare, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, dan penyakit kulit. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memelihara jamban supaya tetap bersih dan sehat. Di antaranya, lantai jamban itu harus selalu bersih dan tidak ada genangan air. Bersihkanlah jamban secara teratur sehingga jamban selalu dalam keadaan bersih. Di dalam jamban tidak boleh ada kotoran yang terlihat. Jadi selalu sediakan tempat sampah mungkin ya di dalam jamban. Lalu tidak ada serangga seperti kecoa, lalat, dan tikus yang berkeliaran. Lalu tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air bersih tentu saja. Nah, cara yang terakhir untuk memelihara jamban supaya tetap sehat dan bersih adalah kalau ada kerusakan segera diperbaiki. Jangan dinanti-nanti. Jangan sampai kerusakannya sudah parah jadi sulit untuk memperbaikinya. Nah, itu cara memelihara jamban yang sehat. Selanjutnya, indikator selanjutnya yaitu mencuci tangan nih dengan baik dan benar. Nah, ada 6 langkah yang bisa kita gunakan, yang bisa kita jadikan pedoman untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Langkah yang pertama nih, gosok kedua telapak tangan seperti ini. Lalu yang selanjutnya, gosok punggung tangan secara bergantian. Nah, punggung tangan ini. Lalu langkah ketiga cuci tangan, gosok sela-sela jari tangan. Nah, langkah yang keempat, nah, bersihkan tangan dengan posisi mengunci tangan seperti ini. Langkah yang kelima, putar tangan kanan ke dalam. Dan juga nantinya bergantian ya, putar tangan kiri ke dalam juga. Lalu yang langkah yang keenam, putar ujung jemari tangan kiri. Nantinya juga bergantian ya, putar jemari tangan kanan. Nah, inilah 6 langkah cuci tangan yang bisa kita lakukan supaya kita tetap bersih dan nantinya akan menjadi kunci bagi kesehatan kita. Yang selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi Ananda utamanya untuk selalu cuci tangan. Nah, jadi ada saat-saat yang bisa dilakukan untuk selalu cuci tangan. Di antaranya saat sebelum dan sesudah makan, jadi harus selalu cuci tangan. Lalu saat sebelum dan sesudah memegang makanan. Lalu saat sesudah melakukan kegiatan dan saat sesudah buang air kecil dan buang air besar. Nah, manfaat cuci tangan itu banyak sekali loh Bapak, Ibu, dan Ananda. Di antaranya menghilangkan kuman penyakit yang ada di tangan. Lalu manfaat yang kedua, mencegah penularan penyakit menular seperti diare, disentri, kolera, hepatitis, dan ispa. Nah, tapi yang paling utama dari manfaat cuci tangan adalah tangan selalu bersih dan bebas dari kuman. Nah, indikator yang selanjutnya yaitu mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah dan mengukur berat badan secara teratur. Nah, jajanan sehat, walaupun sekarang kantin sekolah nggak ada yang buka mungkin ya,
Tapi saat Bapak Ibu dan Ananda jajan di luar rumah, selalu perhatikan tentang kadar gizi dan kebersihan dari makanan-makanan yang ada di tempat tersebut. Nah, untuk mencari makanan yang sehat, nah ada 4 prinsip nih gizi seimbang. Nah, prinsip yang pertama mengkonsumsi makanan dengan yang beragam. Jadi makan itu aja ya, tapi harus bervariasi. Lalu yang selanjutnya adalah mengutamakan bahwa pola hidup aktif dan olahraga itu sangat penting. Lalu prinsip yang ketiga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan yang terakhir adalah menjaga berat badan ideal. Nah, jangan lupa ya Ananda semua, kita harus bisa menerapkan pola konsumsi gizi seimbang dengan memperhatikan variasi makanan yang dikonsumsi. Kalau dulu sih dikenal dengan slogan 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, tapi sekarang slogannya bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi isi piringku. Nah, untuk isi piringku komposisinya seperti ini, setengahnya itu terdiri dari buah-buahan dan sayuran, lalu yang setengahnya lagi lauk pauk dan makanan pokok. Nah, untuk makanan orang dewasa, balita, dan bayi dan anak tentu berbeda-beda. Ini ada apa yang namanya panduan tentang persentase makanan yang dikonsumsi oleh orang dewasa, balita, dan bayi dan anak sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, lalu bagaimana sih menerapkan PHBS di masa pandemi seperti sekarang ini? Ini pertanyaan yang sering dilontarkan dan sebetulnya secara teori kita semua sudah tahu ya, sudah paham, tapi kadang dalam aplikasinya mungkin agak sulit kita laksanakan karena berbagai faktor tentu saja. Nah, di sini ada beberapa panduan yang umum saja yang harus diterapkan dalam pelaksanaan sekolah dalam new normal yang berhubungan dengan PHBS itu sendiri. Nah, di antaranya ada beberapa hal yang harus kita laksanakan ya, supaya PHBS di lingkungan sekolah bisa berjalan dengan baik, disesuaikan dengan kondisi sekarang di masa pandemi ini. Di antaranya, nah yang pertama jangan lupa selalu jaga jarak atau jaga jarak fisik. Lalu yang kedua, upayakan tetap tinggal di rumah kalau memang tidak ada keperluan yang mendesak. Lalu kalau memang ada keperluan yang mendesak, selalu gunakan masker. Di rumah juga sama ya, upayakan tetap gunakan masker. Lalu yang selanjutnya, hindari menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Jadi kalau ingin menyentuh wajah atau megang apapun, selalu cuci tangan dulu dengan benar. Dan juga jika kita bersin atau batuk, jangan lupa kita harus menggunakan etika bersin dan batuk yang benar. Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya, itulah ya pemaparan tentang PHBS di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Semoga ada manfaatnya bagi Bapak, Ibu, dan Ananda semuanya. Nah, tapi Bapak, Ibu, Ananda semuanya jangan pesimis, walaupun kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir. Ya, jangan lupa nih sesuai dengan quote, in the middle of every difficulties lies opportunities. Ya, di tengah-tengah kesulitan apapun, insya Allah selalu ada jalan. Ya,
jalan untuk solusi dari setiap masalah atau kesulitan yang kita hadapi. Bapak Ibu Ananda semuanya, itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, iya, silakan Bu Iis sama Bu Atin. Terima kasih. Oh iya, lupa tadi Pak Eko, terima kasih atas partisipasi, bimbingan, dan sarannya. Lami, acan. Terima kasih kepada Bu Elin yang telah memaparkan begitu panjang lebar dan dengan jelas yang sejelas-jelasnya tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat, terutama bersih dan hidup sehat lingkungan sekitar kita, masyarakat di lingkungan kita, apalagi kita ada di lingkungan sekolah, tentu saja untuk warga sekolah dan peserta didik. Tadi sudah dipaparkan Bu Elin bahwa di antara perilaku hidup yang harus diaplikasikan kepada warga sekolah itu ada 14 indikator. Di antaranya memelihara rambut agar bersih dan rapi, kemudian memakai pakaian bersih dan rapi, memelihara kuku agar selalu pendek, memakai sepatu yang bersih, kemudian berolahraga yang teratur dan terukur, dan tidak merokok di sekolah, tidak menggunakan nafza, memberantas jentik nyamuk, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air yang mengalir, membuang sampah kepada tempatnya yang benar, kemudian konsumsi jajanan sehat di kantin sekolah, menimbang berat badan, dan mengukur tinggi badan di setiap bulan. Itu yang dipaparkan tadi oleh Ibu Elin, khususnya kepada kita sebagai warga sekolah di lingkungan sekolah kita, dan khususnya juga kepada anak-anak sebagai peserta didik. Apalagi sekolah kita yaitu SMK 1 Ciamis telah meraih juara sebagai juara pertama sekolah sehat berkarakter kategori The Best Performance di tahun 2015. Terima kasih Bu Elin yang sudah memaparkan dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Elin sebagai presenter dan Ibu Iis sebagai moderator, dan Pak Eko sebagai instruktur kami yang sabar, sangat sabar sekali. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sekian dari kami webinar hari ini. Insya Allah YouTube di share-nya akan ada di YouTube. Mungkin nanti linknya akan di share juga. Terima kasih, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.